Ya, rencananya sidang PK lanjutan Saka Tatal ini akan digelar pada hari ini dan juga dari sisi kuasa hukum Saka Tatal akan menghadirkan sejumlah saksi maupun saksi ahli dan juga saksi fakta untuk memperkuat dalil mereka bahwa Saka Tatal tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Perjuangan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berliku. Setelah kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 8 bukti baru, dalam persidangan hari Jumat lalu, jaksa sebagai termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Eki, yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar dengan penolakan ini, kuasa hukum Saka Tatal kembali akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Kuasa hukum Saka Tatal juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Eki saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Saka Tatal juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Hari ini, sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Akankah sejumlah saksi hingga saksi ahli yang telah disiapkan dapat meyakinkan hakim agar PK Saka Tatal dikabulkan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas mengenai perjuangan dari Saka Tatal untuk mencari keadilan ini, kita sudah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada Ibu Titin selaku kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga ada Komjen Pol Ito Sumardi yang juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Ito, Bu Titin. Selamat pagi, Mas Alfat Barati. Baik. Pagi. Bu Titin, hari ini sidang PK lanjutan akan dimulai kembali dan rencananya akan menghadirkan sejumlah saksi fakta. Apakah sudah terkonfirmasi siapa saja yang akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum? Sudah, Mas. Jadi ada beberapa saksi fakta yang akan menyatakan betullah telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Karena saksi-saksi fakta itu kami juga akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum yang memegang saksi-saksi itu. Di antaranya Liga Akbar, alhamdulillah sudah terkonfirmasi akan hadir. Kemudian juga ada saksi lain yang betul-betul itu beberapa, bahkan pada saat persidangan sedang berlangsung tiba-tiba muncul yang menyatakan kemungkinan tidak mungkin ada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan dalam durasi waktu yang begitu singkat juga akan dihadirkan. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan kuasa hukumnya, siap hadir. Jadi itu akan semakin memperkuat bahwa tidak pernah ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi kami meyakini itu memang adalah kecelakaan. Seperti 5 novum yang kami sampaikan di dalam memori PK yang menyatakan bagian tubuh korban yang kemungkinannya karena kecelakaan lalu lintas. Artinya tidak ada tusukan, tidak ada bekas penganiayaan yang luar biasa gitu.
Bu Titin, kabarnya juga ada 2 sahabat Vina yang dihadirkan dalam sidang PK kali ini, dan kalau untuk saksi faktanya memang benar-benar yang melihat kejadiankah? Atau ada di lokasi kah? Yang memang belum pernah dihadirkan di persidangan tahun 2016 silam? Gini Mbak, kalau misalnya diarahkan betulkah saksi fakta itu yang melihat kejadian, kalau melihat kejadiannya persis kan berarti itu peristiwanya tertangkap tangan. Tapi kan ini peristiwanya kecelakaan di tanggal 27 Agustus 2016, kemudian ada saksi yang menyatakan, mohon maaf Liga Akbar seperti terjadinya kejar-kejaran, tetapi sekarang ada keterangan yang dirubah karena memang tidak pernah ada peristiwa kejar-kejaran. Kalau yang dimaksud, apakah betul saksi fakta itu yang melihat peristiwa? Itu berarti kan itu tertangkap tangan peristiwanya. Justru kan awalnya peristiwa kecelakaan. Jadi kalau asumsinya yang hadir itu harus yang melihat faktanya harus yang melihat, ya itu bukan ada pendidikan, itu tertangkap tangan gitu. Saya sih berasumsinya kan gitu. Artinya saksi fakta yang kita hadirkan adalah saksi fakta yang menjelaskan tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Termasuk 2 sahabatnya Vina yang menyatakan bahwa pukul 22.18 masih ada komunikasi dengan Vina gitu. Itu kan faktanya seperti itu, Mbak. Apakah juga ada saksi nanti yang akan menguatkan alibi dari Saka Tatal bahwa ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya atau apa yang sudah dijatuhkan sanksi kepadanya ini, Bu Titin? Ya, akan juga dihadirkan saksi fakta yang menyatakan, karena kan kalau dalam tuntutan, dalam putusan, seolah-olah Saka Tatal itu ada di tempat kejadian ikut mengejar. Kemudian diturunkan di pom bensin. Itu kan, nah fakta itulah yang akan kita kemukakan di persidangan hari ini. Tidak pernah ada peristiwa Saka ikut mengejar. Oke, Bu Titin, tapi kalau kita melihat dalam persidangan sidang PK sebelumnya, ini kan JPU menyatakan bahwa novum-novum yang dihadirkan ini juga pernah dihadirkan atau diajukan pihak kuasa hukum di tahun 2016 silam. Tapi sayang sekali JPU juga menyatakan bahwa dari kuasa hukum Saka Tatal ini juga tidak melampirkan hasil visum forensik. Jadi seakan-akan pemohon ini hanya berkesimpulan kejadian itu adalah kecelakaan, tapi tidak ada bukti yang menguatkan begitu, Bu. Apakah Ibu saat ini akan cukup percaya diri bahwa yang dihadirkan cukup kuat begitu, tidak ditolak oleh JPU? Saya sangat percaya diri, Mbak, karena gini, kalau JPU beralasan novum 1 sampai ke 5 itu berkasnya pernah, foto-foto itu pernah dihadirkan dalam berkas Saka Tatal, saya ya nantangin jaksa aja, silahkan hadirkan berkas-berkas 1 sampai 5 novum yang pernah disampaikan di memori. Karena gini, kalau jaksa penuntut umum meyakini 5 foto itu pernah dihadirkan, berarti luar biasa dong keputusannya. Kenapa dari 5 foto yang dihadirkan yang betul-betul menjelaskan perut Eki yang kelihatan tanpa luka tusukan, mohon maaf bagian tubuh Vina yang pakaian dalamnya juga sangat rapi, tapi bisa disebut ada pembunuhan dengan celurit, dengan samurai, juga dianggap ada pemerkosaan, dianggap ada perdarahan yang luar biasa seperti yang dalam putusan itu dijelaskannya di keterangan saksi yang dikutip. Karena visual daripada bagian tubuh Vina itu betul-betul mulus, mohon maaf, dengan pakaian dalam yang ketat mengikat bagian dalamnya. Jadi itu terkonfirmasi ketika ada pengakuan dari sahabat Vina bahwa ketika bermain di rumahnya sempat meminjam uang 50.000 untuk membeli mie instan dan pembalut. Pada saat menerima novum itu, sebetulnya ada pikiran kok ini bagian ininya agak besar ya kelihatan. Tapi kan waktu itu tidak terjawab. Kenapa kelihatan lebih besar? Ternyata terkonfirmasi. Tapi Bu Titin, bukan ada salah satu saksi gitu. Pak Suroto yang menyatakan saat menemukan korban Vina justru pakaian dalam tidak berada di tempatnya. Waktu itu dari sisi Pak Suroto yang memang saksi melihat langsung begitu korban Vina dan juga Eki di lokasi. Yang hadir di persidangan di 2016-2017 itu saya, Mbak. Jadi saat Pak Suroto memberikan keterangan, feeling saya udah punya keyakinan Pak Suroto berbohong.
Saya yakin betul masalah Oke. itu. Kemudian juga mohon maaf juga waktu itu Liga Akbar dari gestur tubuhnya. Tetapi kan Liga Akbar sekarang mengubah keterangannya walaupun masih di media sosial. Jadi saya juga sudah punya feeling waktu itu, apalagi Pak Suroto itu banpol. Dan di media sosial, di media-media lain kan keterangan Pak Suroto juga berubah-ubah. Keyakinan saya dulu ini Pak Suroto berbohong, ditambah dengan sekarang dia tampil di media dengan keyakinan yang berubah-ubah. Dia ngomong memapah Vina ke mobil, tetapi kan kenyataannya betul tidak. Dia mengatakan dia pertama kali menemukan, betul tidak. Dia ngomong mukanya hancur, lebam-lebam, betul tidak. Ya. Saya meyakini Pak Suroto berbohong gitu, Mbak. Baik, saya ingin Pak Ito. Pak Ito, kalau kita lihat ini ada keyakinan dari kuasa hukum Saka Tatal bahwa apa yang disampaikan oleh saksi-saksi di 2016 ini sebenarnya berbohong. Termasuk juga dibuktikan mengenai dengan keterangan dari Liga Akbar juga yang akhirnya mencabut keterangannya dulu. Nah, kemudian ada juga sejumlah definisi saksi fakta tadi yang disampaikan oleh Bu Titin. Saya ingin nanti minta pendapat Pak Ito ya. Usai jeda ya Pak Ito ya. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, saya langsung ke Pak Ito Sumardi. Pak Ito, tadi Bu Titin mengatakan bahwa akan menghadirkan sejumlah saksi fakta yang justru tidak ada kaitannya dengan peristiwa kejahatan atau peristiwa pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Karena berkeyakinan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Kalau dari Pak Ito sendiri, definisi dari saksi fakta itu seperti apa Pak Ito? Jadi begini ya, kita perlu pahami dulu tentang pengertian saksi fakta. Kalau menurut bahasa hukum, sebagian besar itu adalah saksi fakta, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan pribadi tentang kejadian yang mendasari atas gugatan atau orang-orang yang terlibat. Siapapun dapat memberikan kesaksian tentang fakta. Namun demikian kan tentu ini dikaitkan dengan kejadian yang sudah dilakukan rangkaian upaya hukum sampai dengan keputusan yang bersifat inkrah. Nah, di sini kan ada dua kejadian. Ya tentunya di mana dalam rekonstruksi itu juga ada kejadian dianggap kecelakaan lalu lintas, ada satu lagi kejadian pembunuhan. Kalau bicara masalah kecelakaan lalu lintas, maka visum yang digunakan adalah cukup visum luar. Nah, manakala penyidik merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar, maka dilakukan ekshumasi atau penggalian mayat, atau mungkin saat itu juga dimintakan adanya otopsi atau visum dalam. Nah, hasil dari otopsi ini adalah diberikan oleh saksi ahli, yaitu dokter forensik. Sehingga ini akan meyakinkan bagi jaksa penuntut umum ataupun hakim menentukan apakah ini memang kecelakaan lalu lintas, ataukah memang ini ada pembunuhan. Sehingga apa yang diputuskan oleh JPU dan hakim itu pada dasarnya adalah mendasarkan kepada keterangan saksi ahli, yaitu data forensik, yaitu otopsinya. Nah, sekarang kan semua boleh sajalah menyampaikan. Kita kan akan mencari keadilan dan kebenaran. Tentunya dalam hal ini, dari pihak hakim pun akan menilai apakah keputusan hakim terdahulu yang telah menjatuhkan hukuman pada para terpidana termasuk Saka Tatal ini, apakah itu merupakan keputusan yang keliru atau tidak. Nah, tentu ini adalah didasarkan juga kepada penuntutan ya yang dilakukan oleh JPU. JPU telah menjawab dalam memori kasasi ya, jadi kontra memori dalam kasasi PK itu. Saya kira mungkin silakan saja disampaikan kepada sidang, dan saya yakin mungkin hakim akan mempertimbangkan apakah ini relevan ya saksi-saksi ini yang diajukan ataukah tidak relevan. Kalau ada pencabutan daripada keterangan, itu pun akan dikaitkan dengan beberapa saksi-saksi lain yang saat itu dihadirkan, dan juga tentunya sebagaimana kita ketahui, keterangan saksi itu adalah tidak lebih kuat daripada keterangan ahli. Jadi keterangan ahli dan juga fakta-fakta ataupun mungkin barang-barang bukti yang diyakini oleh hakim itu adalah menjadi satu petunjuk bahwa telah terjadi pembunuhan, itulah yang menjadi dasar daripada keputusan hakim. Saya kira keterangan saksi ahli yang digunakan oleh hakim Pak ini Ito, tentu baik.
Pak Ito, kalau Bagaimana, kita Mbak Ratu? mendengarkan narasi yang saat ini digaungkan oleh kuasa hukum Saka Tatal adalah bukan pembunuhan, penganiayaan yang berujung kematian, tapi justru kecelakaan. Berarti ini akan semakin pelik nggak sih Pak pembuktian? Kalau kita melihat kan seharusnya sidang PK hanya mengecek mungkin bukti-bukti saja ya. Ini rasanya udah kayak sidang baru bahkan ya. Iya, itu menurut saya betul ya, betul sekali Mbak Ratih ya. Kan ada aturan di dalam sidang PK yang mungkin oleh hakim bisa saja diabaikan ya. Tapi kan ini kita tidak menguji material ya, seperti sidang pengadilan biasa. Tentunya hal ini itu hak juga daripada penasihat hukumnya untuk menyampaikan, tentunya juga persidangan tidak bisa menolak. Tapi pertimbangan hakim tentunya nanti ada, apakah ini relevan atau tidak, karena kejadian ini kan sudah 8 tahun yang lalu Mbak Rati ya. Kalau dikatakan saksi-saksi fakta itu adalah kita juga harus menyesuaikan juga dengan waktunya, apakah memang bisa diterima atau tidak. Saya kira mungkin ini akan menjadi pertimbangan daripada hakim PK nanti gitu Mbak Rati. Ya, Pak Ito, salah satu yang dipertimbangkan dalam sidang PK kan ada 3 alasan untuk sidang PK, yaitu adalah adanya novum baru, lalu kemudian ada putusan hakim yang bertentangan, dan ada kelalaian dari putusan hakim itu sendiri. Nah, kalau kita melihat seperti memang narasinya memang ingin diarahkan ke kelalaian hakim begitu setelah novumnya ini ditolak oleh kontra memori dari jaksa. Nah, untuk kelalaian hakim ini, bukankah memang ada batas waktu tertentu Pak, 180 hari kalau tidak salah. Apakah itu masih bisa dipertimbangkan oleh hakim saat ini? Ya pastilah, pasti itu kan aturan hukum ya Mas ya. Dan ini kan sekarang ingin bagaimana diyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas dengan didasarkan kepada visum daripada dokter di Rumah Sakit Gunung Jati. Visum itu sebagaimana saya sampaikan adalah visum luar. Nah, sedangkan untuk visum dalam atau otopsi, itulah yang bisa meyakinkan apakah memang kematiannya itu disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, ataukah ada tanda-tanda lain kekerasan yang diyakini oleh dokter ahli forensik ini adalah merupakan sesuatu yang bisa mengarah kepada kasus pidana, yaitu pembunuhan. Soal pembunuhan berencana dan lain sebagainya tentunya itu kan didasarkan kepada keterangan-keterangan saksi lain sehingga diputuskan bahwa ini adalah merupakan kejahatan ya pembunuhan berencana yang tentunya waktunya kalau pembunuhan berencana itu bisa seketika ataupun bisa melalui perencanaan yang panjang ya, bisa yang pendek panjang, bisa menggunakan komunikasi ataupun tidak. Sehingga kalau ada beberapa pendapat mengatakan kenapa handphonenya tidak dicek. Nah, kalau dia tidak menggunakan alat komunikasi tentunya sulit kalau dijadikan alat bukti. Saya kira itu mungkin pemahaman dari saya ya. Pak Ito. Baik, Pak Ito, tapi kalau melihat dari sisi saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, rencananya bahkan ada undangan juga untuk Ibtu Rudiana dihadirkan dalam sidang PK kalau berkenan hadir. Kemudian juga sebelumnya kita mendengar ada 2 mantan Polri yang juga diundang tapi tidak bisa hadir. Selain itu juga ada Deddy Mulyadi yang kabarnya juga dari konten YouTube-nya ini bisa merekonstruksikan lagi kasus ini. Nah, kalau Pak Ito menilainya akankah cukup bernilai atau bisa diterima oleh hakim dengan diundang begitu pihak kepolisian dan lain sebagainya ini? Saya kira ini sudah dijawab oleh Mbak Ratih tadi ya, bahwa sidang PK itu kan ada aturannya. Jadi saya kira mungkin sekarang bisa saja dihadirkan, tetapi kan nanti hakim akan menganggap apakah ini relevan atau tidak. Ya, jadi atau memang tidak, kita lihat sidang PK dengan sidang biasa itu tentunya kan ada dengan persyaratan. Kalau memang ada kelalaian hakim, tentunya hakim PK akan melihat kelalaiannya di mana, gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin dianggap bahwa di dalam persidangan terdahulu tentu hakim PK juga akan menilai, dan tentunya relevansinya dengan saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk saksi ahli. Kalau saksi ahli ini kan ahli bidang apa? Apakah relevan dengan kasus itu, gitu kan? Misalnya ada seseorang menganggap bahwa ini bukan pembunuhan, apakah dia seorang ahli? Kalau dia seorang ahli forensik mungkin saja bisa, tapi didasarkan kepada hasil otopsi pada saat itu. Demikian. Baik, saya ingin ke Bu Titin. Bu Titin, apa yang bisa Anda jelaskan mengenai relevansi dari fakta saksi-saksi yang akan dihadirkan hari ini dengan apa yang ingin Anda buktikan di sini bahwa ini bukanlah pembunuhan tapi kecelakaan? Relevansinya karena gini, di sidang 2016 itu kita walaupun kita sudah menghadirkan saksi-saksi
alibi yang menyatakan keberadaan Saka Tatal pada malam ditemukannya kedua korban, tetapi kan semua fakta-fakta itu diabaikan oleh hakim, diarahkan hanya sesuai WAP. Kemudian ada seseorang yang tokoh yang bisa merekonstruksi kembali, karena kan kita juga tidak bisa menghadirkan saksi-saksi alibi yang dulu pernah dihadirkan. Ada tokoh yang bisa merekonstruksi kembali dan menjelaskan sebetulnya betul tidak sih saksi-saksi yang dulu dihadirkan itu berada di tempat seperti yang diungkapkan, dan itu kan ternyata terkonfirmasi bahwa sebetulnya mereka betul sesuai dengan alibinya. Hanya waktu di persidangan 2016, karena keterangan yang didengarkan itu keterangan terdakwa Saka dulu, baru kemudian keterangan saksi alibi. Pada akhirnya hakim waktu itu yang diketuai oleh Ibu Etik selalu menyatakan Saka sudah mengaku, Saka sudah mengaku, Saka sudah mengaku. Dan dengan itulah sebabnya kita juga menghadirkan saksi-saksi yaitu dari ahli pidana. Seperti apa sih kalau misalnya keterangan seperti itu, bagaimana sih kondisi persidangan dahulu juga akan dihadirkan, kita hadirkan saksi lain yang mengetahui persis bagaimana kondisi sidang terdahulu di 2016 saat menghadirkan anak Saka Tatal, anak yang berkonflik dengan hukum Saka Tatal gitu. Jadi saya menilai itu sangat relevan. Oke. Saya terakhir mau ke Pak Ito. Pak Ito menyoroti ini tidak hanya Saka Tatal yang mengajukan PK, nampaknya Rivaldi alias Andika juga akan segera mengajukan PK dan mungkin berbondong-bondong nanti terpidana lainnya. Ini Pak Ito mencermatinya seperti apa Pak Ito terakhir? Nah, baik Mbak Ratih, kan mereka itu para terpidana dihukum seumur hidup. Berarti kan seumur hidupnya dia berada di tahanan. Tentunya harus ada upaya hukum seseorang apakah dia bersalah atau tidak bersalah untuk melepaskan jeratan hukum ini dengan berbagai cara. Tapi kan kita ingin melihat tadi adalah bagaimana kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan bukan hanya kepada mereka saja tentunya, kepada dari pihak Ibtu Rudiana maupun juga kepada orang tuanya Vina. Karena kita juga harus melihat kalau memang betul mereka tidak bersalah, siapa yang melakukan perbuatan ini? Kan tentunya harus dicari. Nah, kita tentunya mendasarkan kepada hal ini, saya tidak mengikuti sidang tahun 2016 yang diikuti langsung oleh Bu Titin, tapi ini ada 3 keputusan ya dari Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, kemudian Mahkamah Agung, dan tentunya yang menjadi pertimbangan kenapa 3-tiganya ini mengamini untuk hukuman terhadap mereka termasuk pada Saka Tatal. Saya kira ini yang perlu diuji oleh hakim dari PK ya Mbak Rati ya. Demikian. Baik, nanti kita akan tunggu jalannya sidang PK lanjutan pada hari ini akan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak Saka Tatal. Terima kasih Pak Ito, terima kasih juga Bu Titin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.